Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Seperti kita tahu, sistem periodik unsur yang kita gunakan sekarang adalah sistem periodik unsur modern yang memuat unsur-unsur mulai dari unsur yang pertama sampai unsur yang terakhir, yaitu unsur ke-118. Sampai mendapatkan sistem periodik yang sempurna ini, tentu saja ada perkembangannya, ya. Kita lihat perkembangan sistem periodik seperti apa. Yang pertama ini, jadi pengelompokan unsur dilakukan pertama oleh ahli kimia Arab dan Persia dengan mengelompokkan bahwa unsur terdiri dari dua kelompok besar, kelompok logam dengan kelompok non-logam, dengan masing-masing ciri dan contohnya di sini. Namun seperti kita tahu bahwa ternyata tidak hanya logam dengan non-logam saja yang ada dalam sistem periodik yang sekarang kita gunakan. Ada juga yang semi logam, dan pengelompokan ini masih jauh dari sempurna karena terlalu umum, maka tidak digunakan lagi sekarang. Sekarang lanjut ke pengelompokan yang kedua, yaitu pengelompokan menurut Lavoisier. Lavoisier mengatakan bahwa unsur itu terdiri dari ada 4 kelompok besar, yaitu kelompok non-logam, logam, tanah, dan gas. Jika diperhatikan di sini, contoh non-logam, ada unsur belerang, sulfur, ada fosfor, tetapi juga ada asam klorida dengan asam fluorida. Padahal kita tahu asam klorida dan asam yang lain merupakan suatu senyawa, bukan unsur. Lavoisier sudah mengelompokkan ke dalam kelompok unsur, ya. Begitupun dalam kelompok gas, ya. Jika diperhatikan di sini ada cahaya, ada kalor, selain juga ada oksigen, ada nitrogen. Kita tahu cahaya dan kalor kan bukan merupakan unsur. Nah, maka pengelompokan ini tidak digunakan lagi. Kita lihat pengelompokan yang berikutnya menurut ahli Dobrynin di sini. Ya, dikenal dengan sistem triad. Ada kata tri di sini. Tri itu kita tahu artinya 3. Jadi menurut Dobrynin setiap kelompok unsur itu hanya terdiri dari 3 unsur. Ya, sistem triad terdiri dari 3 unsur, di mana sifat unsur yang di tengah itu merupakan rata-rata sifat unsur ke-1 dan ke-3. Misalnya massa atomnya. Rata-rata unsur ke-1 dengan ke-3. Begitupun sifat yang lainnya. Kita ambil contoh. Nah, ini ada satu kelompok, ya, lithium, natrium, kalium. Kita tahu massa atom relatifnya atau nomor massanya lithium itu 7, sedangkan kalium 39. Jadi jika dirata-rata untuk natrium itu 7 ditambah 39 dapat 46, dibagi 2 dapat hasilnya 23. Nah, ini menurut perhitungan, ya. Kalau kalian perhatikan di sistem periodik unsur, massa atom relatif atau nomor massa untuk natrium kalau lengkapnya itu sebesar 22,989. Nah, jadi kalau dibulatkan didapat 23. Seperti itu. Jadi massa atom unsur yang di tengah itu merupakan setengah dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Begitupun sifatnya. Tapi ini tidak dipakai lagi sistem triad ini karena ini hanya dibatasi 3 unsur. Jadi unsur yang ditemukan baru tidak bisa masuk ke kelompok unsur yang ini, ya, kelompok-kelompok ini. Nah, jadi kalau ada unsur yang baru ditemukan berarti membuat kelompok yang lain. Gitu. Maka muncullah pengelompokan yang berikutnya menurut Newland. Ini Newland dikenal dengan pengelompokan sistem oktav. Jadi mengelompokkannya berdasarkan persamaan sifat. Katanya sifat unsur itu akan berulang secara teratur. Jadi sifat unsur ke-1 akan mirip ya dengan sifat unsur ke-8. Unsur kedua itu akan mirip dengan unsur ke-9 sehingga membentuk pola oktav. Dinamakan oktav seperti tangga nada. Dari do rendah
do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi unsur ke-1 itu sama dengan unsur ke-8. Nanti samanya lagi dengan unsur ke-15 gitu kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Itu satu oktav ya. Nah, jadi pengelompokan seperti ini. Jadi berdasarkan persamaan sifat. Nah, ini juga masih memiliki kelemahan. Nah, salah satu kelemahannya adalah jadi ada sifat-sifat unsur yang dipaksakan karena harus sesuai dengan aturan satu oktav itu. Jadi harus ada pemaksaan dari sifat unsur sehingga pengelompokan yang ini tidak digunakan lagi, maka muncul pengelompokan yang lainnya menurut Mendeleb dengan Mayer nih. Kedua ahli ini mengemukakan hasil yang sama meskipun apa yang ditelitinya beda. Kalau Mendeleb ini sifat kimia lebih ditekankannya, sedangkan Mayer ini sifat fisika. Ini dari dua negara yang berbeda, tapi menghasilkan hasil yang mirip ya. Jadi mengelompokkan kalau yang bentuk horizontal, yang lajur horizontal itu merupakan periode, sedangkan dari atas ke bawah yang vertikal itu menunjukkan dinamakan dengan golongan, menunjukkan kemiripan sifat. Nah, yang lebih dikenal yaitu pengelompokan menurut Mendeleb ini. Ya, menurut Mendeleb. Mengapa? Karena Mendeleb ini dia sudah memiliki kelebihan. Pertama, dia bisa meramalkan sifat-sifat unsur yang belum ditemukan. Itu yang belum ditemukan. Terus juga yang kedua, misalnya di sini nih. Golongan 3 misalnya ada boron, aluminium. Nah, di bawah aluminium di sini belum ditemukan. Kalau sekarang kan ketemu unsurnya gallium ya. Tapi dia sudah bisa meramalkan bahwa wujudnya gas, terus warnanya seperti ini, titik didihnya sebesar ini. Nomor apa? Ini nomor massa dia ya. Jadi kenaikan nomor massa yang dia gunakan untuk pengelompokannya sudah dia ramalkan. Waktu zaman Mendeleb ini karena di bawah gallium waktu itu belum ditemukan, maka dinamakan dengan unsur eksa aluminium, unsur setelah aluminium. Begitupun dengan di bawah silikon ya. Germanium di sini waktu itu belum ditemukan, jadi diberi nama dengan unsur eksa silikon. Nah, satu lagi kelebihan dari Mendeleb, selain tadi bisa meramalkan sifat unsur yang ditemukan, yang belum ditemukan, ahli ini juga bisa sudah menyediakan tempat di paling kanan untuk unsur-unsur yang nantinya bakal ditemukan, yang sekarang digunakan oleh unsur golongan 8A. Tuh. Ini dikenal dengan sistem periodik bentuk pendek ya, mengelompokkan dari Mendeleb ini. Nah, ini belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Nah, ada unsur yang jika melihat dari aturannya itu kan menurut Mendeleb berdasarkan kenaikan nomor massa. Nah, jika berdasarkan kenaikan nomor massa, maka seharusnya tellurium ini letaknya di golongan 7. Iodin harusnya karena nomor massanya 127 harusnya diletakkan di golongan 6A. Nah, meskipun sebenarnya sekarang kan iodin tetap di golongan 7A ya, maka disempurnakan pengelompokan yang ini oleh Moseley. Ini sistem periodik modern yang kita gunakan sekarang ini merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleb ya, oleh Moseley dikemukakannya. Kalau Mendeleb mengelompokkan berdasarkan kenaikan nomor massa dan kemiripan sifat, nah kalau Moseley ini sistem periodik modern yang kita gunakan itu pengelompokannya berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan kemiripan sifat masih sama ya, kemiripan sifat masih sama, hampir di semua pengelompokan itu melihat berdasarkan kemiripan sifat. Nah, bedanya di sini, kenaikan nomor atom dari Moseley, sedangkan Mendeleb tadi kenaikan nomor massa. Tetap
Yang lajur horizontal dinamakan dengan perioda ya. Yang vertikal ini dengan golongan. Golongan itu ada golongan A, golongan B. Kita kenal golongan transisi ya. Untuk ini penamaan golongannya. Ada sistem UPEC, golongan 1A, sekarang namakan golongan 1, 2, 3, 4 terus sampai 18. Ya. Tapi kalau yang lama, golongan 1A untuk unsur-unsur alkali, golongan 7A untuk unsur halogen, golongan B dinamakan dengan golongan transisi. Ini yang lama, penamaan golongan yang lama, yang tradisional ini. Nah, ini bentuk terakhirnya dari sistem periodik modern. Jadi di sini memuat selain lambang unsur juga ada namanya dan beberapa data. Ada nomor atom, nomor massa. Jika yang lengkap lagi itu ada mungkin titik didih, titik leleh. Ya. Ini ada 2 lajur di bawah. Ini golongan lantanida dengan golongan actinida. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.